terima kasih loh Mbak ya. Udah luangin waktunya. Iya, sama-sama. Buat saya boleh mewawancarai Mbak. Dan makasih juga udah izinin di apa ya mewawancaranya di kosnya Mbak. Iya, gitu. soalnya hari ini kebetulan saya lagi pengen di kos aja, makanya saya bilang Mbaknya datang ke kos saya aja gitu loh. Soalnya lagi nggak pengen kemana-mana. Makasih loh Mbak ya. Iya, sama-sama. Saya hargain itu Mbak. Harus dong. Iya dong, benar banget. Oke. Perkenalkan, nama saya Silvana Bawameniwi. Mbaknya boleh panggil saya Sisil. Oh, Mbak Sisil ya. Saya merupakan mahasiswa Universitas Mercubuana. Mm-mm. Tepatnya itu di jurusan psikologi. Oh. Mbaknya boleh? Boleh. Kenalkan, nama saya Karima Laina. Mbaknya bisa manggil saya Karima. Nah, saya ini juga merupakan mahasiswa Universitas Mercubuana Yogyakarta nih. Mungkin kita beda angkatan kali ya. Iya benar-benar karena mbaknya ini kayaknya nggak pernah ketemu saya. Oke, gimana nih kabar Mbak hari ini? Alhamdulillahnya sih hari ini sehat ya, walaupun belakangan ini cuacanya agak kurang beraturan karena kadang-kadang kan Mbak tiba-tiba hujan, kita kan tiba-tiba panas banget, tiba-tiba berawan banget, jadi kayak walaupun beberapa perubahan cuaca tersebut alhamdulillah tetap sehat sih ya dengan benefit Anda pastinya. Oke, bagus. Oke, ngomong-ngomong nih Mbak, sebelum saya kesini Mbaknya udah makan belum ya? Alhamdulillah udah sih. Udah makan, udah sarapan tadi pagi. Mbaknya gimana? Saya juga udah makan. Oh, dong. alhamdulillah. Udah kenyang, udah posisi kenyang berarti udah enak lah ini ya. Ngobrol. Oke. Tujuan wawancara saya di sini Mbak, buat mengetahui eksplorasi jejak sinema. Dimana jejak sinema yang saya maksud ini berhubungan dengan film-film yang udah Mbak tonton. Nah, dimana ini gimana sih jejak sinema itu berpengaruh terhadap pembentukan diri Mbak dan perspektif Mbak terhadap kehidupan. Iya. Nah, tadi kan yang kayak kita ceritain, dengar-dengar kayaknya Mbak ini suka nonton film ya. Ih, suka banget tahu. Iya. Saya suka banget nonton Netflix, terus drama-drama barat, film-film barat, Korea saya suka banget. Jadi topik ini menarik banget dong buat dibahas. Sangat menarik dan saya sangat senang sekali. Oke Mbak, wawancara ini mungkin nanti akan berlangsung kurang lebih 30 menit atau 1 jam gitu. Saya minta kesediaan Mbak ya. Iya, boleh. Dan juga wawancara ini bersifat rahasia dan terbuka aja pertanyaannya gitu. Dan juga Mbak tenang aja ya, ini hasil wawancaranya ini saya simpan sendiri untuk keperluan saya sendiri, nggak akan saya bocorkan kemana-mana. Iya. Oke, Mbak boleh menjamin saya boleh menjamin kerahasiaannya, Mbak boleh percaya saya. Oke, siap. Oke. Saya minta maaf juga ya Mbak kalau nanti mungkin ada beberapa pertanyaan saya yang mungkin agak sensitif bagi Mbak. Mbak boleh skip ke pertanyaan selanjutnya gitu. Atau kalau Mbak juga mau cerita, boleh banget. Oke, saya boleh atur posisi bentar nggak? Boleh. Supaya bisa agak menyantai. Oke, benar-benar biar nyaman ya. Iya, benar. Oke Mbak, saya juga membawa inform konsen dan juga formulir data diri yang akan Mbak isi. Nah, ini diperlukan untuk sebagai bentuk persetujuannya Mbak. Bahwasanya Mbak bersedia mengikuti sesi wawancara ataupun jika ada sesi wawancara lanjutan nantinya. Oke, siap. Dan juga ini sebagai apa ya Mbak, bisa dibilang kayak bentuk privasinya Mbak gitu. Kayak ini tuh data diri Mbak yang privasi lah gitu. Oke. Saya izin mencatat dan merekam ya Mbak. Iya, boleh. Buat keperluan wawancara saya nanti. Boleh. Sekali lagi saya ingatkan Mbak, ini saya sendiri aja kok yang tahu. Siap. Mbaknya tenang aja. Oke. Sebelum kita masuk ke pertanyaan tentang film-film ya Mbak, saya mau nanya nih, kesibukan Mbak akhir-akhir ini apa aja?
Kalau kesibukan sih nggak yang sibuk-sibuk banget ya, ya kayak biasa lah, ya pergi kampus, nugas, terus paling diiringi sama nonton gitu, terus main sama teman-teman, nugas bareng teman-teman, ya kayak biasanya sih kalau saya. Jadi saya tuh nggak ada ikut organisasi sama sekali, jadi bukan yang tipikal yang sibuk-sibuk banget itu, enggak ya, jadi ya biasa aja gitu loh. Oke. Kegiatan yang paling berkesan banget bagi Mbak akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini ya, dalam berkesan, oh mungkin ini ya pas pergi sama teman-teman ya, pas terakhir kali pergi sama teman-teman itu yang paling berkesan waktu ke zoo. Ya saya sempat pergi jalan-jalan ke zoo sama teman-teman saya. Dan itu benar-benar berkesan banget karena kita perginya dari pagi terus sampai sore, jadi kayak benar-benar ya saya senang banget hari itu, sampai fotonya diliatin terus, ada vlognya juga. Jadi saya itu sih yang paling berkesan, sama nonton film pastinya. Seru banget ya Mbak Iya. ya kegiatannya. Itu kira-kira Mbaknya pergi bersama siapa aja? Saya pergi sama kedua teman saya, teman kampus yang paling deket gitu loh. Jadi kita perginya bertiga. Oke. Saya izin ya Mbak, mau membahas tentang latar belakangnya. Iya boleh. Gimana sih sikap papanya Mbak di rumah sehari-hari gitu? Kalau papa, kebetulan papa saya sekarang udah nggak ada ya. Jadi saya mau menceritakan yang saat dia masih ada aja ya. Jadi kalau papa saya itu orangnya tuh hobi bekerja ya, bisa dibilang begitu, hobi bekerja. Terus dia itu gimana ya, karena kan kita ini di keluarga ini, mama papa saya tuh dua-duanya bekerja. Jadi mereka berdua tuh sering berpergian dinas gitu loh, terutama papa saya. Jadi dalam sebulan itu mungkin saya sama papa saya itu di rumah cuman kayak 2 minggu, seminggu gitu loh. Sisanya papa saya tuh selalu pergi dinas gitu. Jadi kalau di rumah ya papa saya tuh deket banget sama papa saya, kayak makannya semeja bareng. Terus kalau papa saya lagi kerja di rumah, saya juga ada deket papa saya gitu loh. Terus saya sering main di kamar sama papa saya, baring-baring gitu, kayak ya kedekatan biasa lah gitu antara papa saya. Terus saya selalu melibatkan papa saya itu dalam mengambil keputusan. Jadi kayak saya tuh selalu minta pendapat dulu nih sama papa saya, baru saya mengambil keputusan gitu. Sebelumnya turut berduka ya Mbak ya. Berduka cita. Terima kasih. Oh iya, tadi kan Mbak sekilas bicarain kalau semua hal yang berkaitan sama Mbak libatkan sama papa. Berarti papa ini jadi role model banget nggak sih? Pastinya dia itu role model pertama saya, dan saya tuh selalu mencontohi dia dari bidang akademik, terus pekerja kerasnya, kayak ya beberapa sikapnya juga menjadi salah satu role model saya gitu loh. Sampai sekarang masih seperti dari kecil sampai sekarang saya selalu menjadikan dia sebagai role model saya. Hubungan anak sama papa ini agak gemes banget ya, unyu-unyu gitu. Momen apa sih Mbak yang paling berkesan waktu Mbak bareng papa kira-kira? Menurut saya setiap momen bersama papa saya itu adalah momen yang paling berkesan ya Mbak. Kayak nggak ada yang nggak berkesan, karena orang tua itu pasti sangat berarti ya di hidup ya. Semuanya. Boleh nggak sih Mbak ceritain satu aja momen? Mungkin pas ini ya Mbak, waktu saya masih SMP kelas 7. Nah itu kan kita tuh beberapa bersaudara itu, mama papa itu ngambil raportnya itu saling gimana ya, ganti-gantian. Nah ini misalnya mama ngambil raport kakak, papa ngambil raport saya. Nah kebetulan waktu itu yang ngambil raport saya itu papa saya. Nah jadi waktu papa saya ngambil raport, alhamdulillahnya saya dapat ranking 1 nih di kelas. Jadi papa saya seneng banget tuh kan. Terus pas pulang tiba-tiba saya dikasih amplop. Nah saya bingung dong, ini amplop apa sih, kok tiba-tiba dikasih amplop, katanya reward karena udah dapet juara 1. Nah ternyata isinya tiket pesawat. Kita tuh mau liburan sekeluarga ke Malaysia 2 hari setelahnya deh kayaknya. Nah itu kan senang banget tuh dikasih reward itu. Habis itu saya ini ulang tahunnya bertepatan banget pas akhir tahun. Nah itu kan pas kita liburan, pas akhir tahun itu tiba-tiba dikasih tiket lagi nih ke Singapura. Dan sepupu saya juga diajakin ke ini, ketemuan kita di Malaysia itu. Jadi kayak bener-bener saya senang banget karena udah ketemu sepupu, meet family time sama keluarga juga kan.
terus jalan-jalannya ke negara, 2 negara, pulangnya masih jalan-jalan lagi, liburan lagi. Jadi kayak itu kayak menurut saya the best moment in my life, kayak seneng banget gitu lah, walaupun nggak jauh-jauh amat, masih negara tetangga, tapi kayak seneng banget lah pokoknya. Saya juga bisa tahu ya dari ekspresi Mbak menceritakan kayaknya benar-benar Iya, benar-benar happy seseneng banget itu pada saat itu. Oke. Oke Mbak, bicara tentang papa tadi kan, sekarang mau bicara tentang mama. Oh iya. Gimana sih perannya mamanya Mbak dalam di rumah? Kalau mama ya seperti mama pada umumnya ya, pastinya bawel, ya ngomel, tapi ya di sisi itu kan untuk kebaikan ya, nyuruh-nyuruhnya tuh untuk kebaikan, membantu kegiatan rumah. Jadi ya kayak kalau mama sih ya lebih kayak ke umumnya aja ya, karena mama tuh benar-benar sifatnya template menurut saya. Template ya. Tapi di sisi lain tuh mama tuh benar-benar pengertian gitu loh, kayak dia tuh masih mendengar pernyataan anaknya, pendapat anaknya. Jadi itu sih ya kayak gitu menurut saya. Gimana kedekatan Mbak sama mama? Kalau kedekatan sih ya deket banget ya, walaupun saya sekarang lagi di rantauan gini, saya tetap tuh teleponan sama mama saya tiap hari, video call. Nah itu selalu ada aja pembahasannya gitu, jadi benar-benar dekat. Kalau kemana-mana saya selalu ngabarin mama saya pun setiap tahun pasti akan berkunjung ke sini gitu. Jadi ya emang benar-benar deket sih. Jadi bukan hanya dengan papa doang ya gemesnya ya, sama mama juga gemes banget ya, sama semuanya gemes. Oke. Kira-kira momen apa sih yang mengesankan pas bersama mama? Sama mama sih sama kayak papa ya, semua momen tuh mengesankan ya. Sama mama mungkin momen mengesankan itu waktu kapan ya, bentar, waktu liburan pergi berdua doang kali ya. Karena saya ada beberapa kali pergi liburan yang benar-benar cuma berdua doang sama mama saya gitu. Jadi pas itu emang benar-benar ya kayak quality time, ya itu yang bikin saya senang, selalu diajak sama mama. Karena kan saya tuh dominan itu lebih tinggal sama mama daripada sama papa, karena mama yang lebih sering di rumah dibandingkan papa. Jadi kayak ya lebih sering menghabiskan waktu berdua gitu loh. Kangen nggak sih Mbak sama papa, karena kan jarang ya di rumah? Ya pasti kangen banget sih ya, kayak setiap hari itu selalu, walaupun kita berjauhan ya, setiap hari selalu video call, teleponan. Terus kalau misalnya papa saya lagi sama mama saya, pasti papa saya tuh selalu nanyain saya gitu loh. Kira-kira suasana di rumah Mbak sehari-harinya itu gimana sih kalau ngumpul? Kalau suasana di rumah sih kan kita tuh 3 bersaudara ya. Jadi 2 saudara saya itu kemarin itu sudah kuliah, jadi tinggal saya sendiri di rumah. Jadi biasanya tuh kalau misalnya cuma bertiga doang, itu ya karena saya punya kucing nih, satu orang nih kucing, satu ekor. Nah itu yang bikin suasana rumah tuh jadi kayak lebih warm gitu loh. Tapi kalau misalnya lagi rame, itu super seru banget sih di rumah, karena banyak banget canda tawanya. Oke. Saudara Mbak itu perempuan kok? Enggak, saudara saya itu saya punya abang satu, anak pertama dia abang laki-laki, sama yang kedua tuh kakak perempuan. Seneng banget ya punya Iya. abang sama kakak. Ya begitulah. Gimana sih hubungannya sama saudara? Sama saudara sih walaupun dia namanya saudara ya, pasti ada berantem-berantemnya, tapi yang pasti sampai sekarang masih deket banget. Setiap hari kita juga teleponan gitu. Menurut Mbaknya, siapa yang paling berpengaruh banget di hidup Mbak di dalam rumah itu? Semuanya. Oh, semuanya berpengaruh banget ya Mbak? Karena semuanya tuh punya peran masing-masing di rumah. Benar. Karena semuanya punya peran masing-masing, jadi menurut saya ya semuanya sangat berpengaruh ya di hidup saya. Jadi bisa dibilang hubungan Mbak sama keluarga Mbak ini harmonis banget ya? Alhamdulillahnya sih begitu ya. Gimana tentang bahas teman nih kita nih? Gimana sih hubungan Mbak sama teman-temannya Mbak? Kalau sama teman-teman alhamdulillahnya semua tuh akrab ya sama teman-teman, terutama teman SMP, SMA, kuliah tuh akrab banget. Kalau di teman SMP tuh saya punya 4 teman, pada baik-baik semua juga, masih deket sampai sekarang pun masih chatan.
Terus kalau sama teman SMA juga pada deket juga, kayak ya kalau misalnya saya lagi pulang gitu kan, pulang kampung pasti bakalan selalu ngumpul main bareng. Kalau sama teman kuliah, nah di kuliah ini saya tuh punya 2 teman dekat. Nah dengan mereka itulah saya kalau misalnya hangout gitu, terus jalan-jalan, kayak ya saya sekalian kayak gitu. Saya nggak begitu suka circle yang terlalu lebar gitu mbak. Jadi saya tuh prefer small circle sih. Jadi kayak menurut saya itu lebih mungkin menghindari konflik kali ya kalau misalnya yang rame-rame gitu. Benar-benar. Siapa sih yang paling berpengaruh dalam hidup Mbak gini? Entah teman-teman Mbak atau siapa gitu yang paling berpengaruh banget. Mungkin kalau yang dibilang paling berpengaruh ini dalam konteks apa, teman ya apa keluarga? Konteks teman, tadi kan kita konteks keluarga ya, sekarang ini konteks teman. Menurut saya sih beberapa orang itu berpengaruh ya di hidup saya, karena mereka tuh punya perannya masing-masing loh mbak. Jadi kalau misalnya di teman SMP itu saya punya 2 teman SMP paling dekat. Nah sampai sekarang itu kita masih chatan. Terus saya tuh sangat sering banget curhat sama mereka berdua ini. Bahkan walaupun saya lagi merantau ini, saya masih sering teleponan, video call, kayak bertukar cerita lah tentang perkuliahan kita gitu loh. Terus menurut saya 2 orang teman saya ini juga memberikan efek yang besar loh bagi hidup saya. Kayak mereka tuh kalau misalnya saya ada masalah selalu memberikan saran. Nah kalau kalau teman kampus ya 2 orang tadi ini, karena mereka tuh berpengaruh dalam lingkungan kampus saya, apalagi dalam hal tugas, terus dalam mengeksplor kota ini juga kayak sangat berpengaruh sih. Jadi menurut saya teman saya itu punya pengaruh masing-masing ya di hidup saya, karena kan beberapa itu memainkan peran sosialnya sendiri gitu loh mbak. Bersyukur banget ya dikelilingi orang-orang baik. Alhamdulillah. Iya. Momen apa sih Mbak yang paling berkesan pas sama teman-teman? Baik itu pas di kampus atau di luar kampus juga boleh. Momen paling berkesan ya. Kalau sama teman kampus nih paling berkesan. Waktu saya liburan ke Bromo nih mbak. Saya pernah liburan ke Bromo sama kedua teman saya, dan itu benar-benar sehari sebelum Lebaran Idul Adha. Wow. Dan itu kita super happy banget karena itu trip pertama kita yang paling jauh. Tapi kita benar-benar happy banget, pokoknya itu kayak saya kalau ngeliat fotonya aja udah kerasa vibes-nya gitu loh. Kalau sama teman-teman yang dari lama nih, dari sekolah lama, itu pas Karya Wisata itu kita pergi liburan juga. Nggak tahu kenapa ya, dari tadi saya ceritanya sukanya hobinya liburan semua ya. Karena saya seneng banget gitu loh, karena di situ kita bisa ini loh, waktu itu tuh kita make some memories kayak yang bener-bener bikin happy, cheerful gitu. Jadi kayak saya seneng banget. Ini Mbak perginya sama 2 teman Mbak yang paling dekat di kampus itu? Iya, waktu ke Bromo sama 2 teman yang di kampus itu. Kalau waktu SMA itu sama anak angkatan, tapi bener-bener super duper seru. Seru banget ya. Mau deh kapan-kapan ke Bromo. Oke Mbak, tadi berbicara tentang kehidupan Mbak bersama dengan keluarga dan teman udah. Sekarang saya mau berbicara, mau bahas nih tentang perasaan atau emosi Mbak yang sering muncul akhir-akhir ini gitu. Mungkin kalau emosi yang sering muncul akhir-akhir ini ya sebenarnya mbak tergantung film yang saya tonton gitu loh mbak. bukan yang emang bener-bener seharian itu, tapi kalau misalnya film yang baru saya tonton itu kayak bener-bener seneng ya bikin emosi saya seneng gitu loh. Tapi beberapa emosi juga muncul kayak perasaan gelisah gitu, mungkin karena kadang hujan gitu kan, jadi kayak saya agak kadang gelisah kalau hujan. Terus kadang emosi bahagia sih yang paling sering muncul ya, dibandingkan emosi gelisah itu. Oke, tadi kan Mbak bilang kalau emosi itu muncul pada saat Mbak nonton film gitu, atau karena ada, berarti kayak ada satu adegan gitu ya membuat Mbak jadi terpancing emosinya. Sebenarnya bukan lebih ke adegan sih ya, lebih kayak feel saya gitu loh, perasaan saya ketika nonton itu. Kayak ngelihat kalau alur pertama tuh kayak ya udah saya belum ngerti, tapi kalau misalnya udah ngeliat satu
kalau misalnya di adegan manapun gitu loh, kalau saya merasakan feel itu ya jadi kayak saya kebawa gitu Mbak. Berarti Mbak ini apa ya, anaknya lembut hatinya ya. Perasa ya Iya, gitu ya. perasa. Oke Mbak. Sekarang kita mau bahas tentang motivasinya Mbak nih. Pengalaman apa sih yang paling berkesan dari semua hidup Mbak gitu? Pengalaman yang paling berkesan ya. Kira-kira apa ya? Bentar ya. Mungkin menurut saya pengalaman paling berkesan itu ya waktu kecil ya Mbak ya. Nah waktu kecil itu yang paling berkesan yang bisa saya rasain ketika dijemput sekolah TK sama bapak saya, karena mereka berdua itu dulu orang sibuk, jadi saya tuh pergi ke TK nggak dianterin sama mereka. Jadi saya tuh dulu selalu dianterin sama supir di rumah. Jadi ketika misalnya waktu itu paling saya ingat ya sampai sekarang, waktu saya lagi nunggu di pagar TK, tiba-tiba saya ngeliat mama papa saya, terus kayak saya langsung, hari ini ternyata dijemput sama papa saya. Biasanya tuh nggak, mungkin pernah ya tapi bukan yang berdua gitu loh. Terus yang kedua sih yang paling saya sedengin, karena papa saya kan dulu benar-benar pekerja banget ya, jarang bisa datang ke event-event saya. Jadi waktu TK tuh saya pernah ikut event nari, terus mama saya bilang pertama papa saya nggak datang karena sibuk. Pas saya lagi nari di atas panggung, ternyata papa saya ada di depan. Itu saya seneng banget karena kayak ayah nonton gitu. Jadi kayak ya menurut saya kalau misalnya yang paling berkesan sih itu ya, dibandingkan liburan atau apapun, karena kan ya namanya anak kecil ya, benar. yang berkesan itu paling diingat sih hidup saya. Itu momen mengharukan banget. Kalau boleh diulang, Mbak mau nggak melakukan hal itu lagi? Yang pastinya mau sih Mbak. Iya, pastinya dong. Apa sih harapan Mbak ke depannya gitu? Kalau harapan saya ke depannya itu yang pastinya saya menjadi lebih baik daripada sekarang ya. Terus saya bisa membanggakan orang tua saya, pastinya itu paling utama sih. Terus mungkin lebih menghargai diri sendiri juga ya, tapi ya semuanya pokoknya untuk yang lebih baik lah. Mengarahkan yang lebih baik. Nah kebetulan kan kita sama nih ya Mbak, merantau kan ya. Nah kira-kira nih pada saat Mbak sedih, kan pasti sedih ya jauh dari keluarga. Apa sih motivasi yang tetap Mbak laksanakan gitu supaya tetap berjuang gitu sama cita-citanya Mbak atau harapan yang udah Mbak impikan? Kalau untuk itu sih motivasi supaya tetap semangat ya berarti ya. Itu saya ingat keluarga sih, kayak misalnya tuh saya selalu ingat beberapa orang itu pengen ada di posisi saya gitu loh, sedangkan saya bisa, kenapa saya menyia-nyiakan hal itu. Jadi itu yang bikin saya termotivasi gitu. Terus ngelihat akan dari papa saya juga yang terutama jadi role model saya ya. Jadi itu yang bikin saya termotivasi pastinya. Keren banget Mbak pengalamannya. Oke, sekarang kita langsung bahas ya ke topik yang mungkin Mbak tunggu-tunggu banget. Iya. Oke, kira-kira nih genre film apa sih yang paling Mbak sukain gitu? Terus kenapa gitu? Saya belakangan ini lagi seneng banget sama genre-nya itu lebih ke romance ya. Saya suka banget sama yang romance, terus tentang remaja gitu dibandingkan tentang orang dewasa. Itu sih yang paling saya suka belakangan ini. Kalau thriller sama itu saya nggak suka, horor tuh saya nggak suka, saya nggak berani. Sama Mbak, takut ya. Oke, ini Mbak ini kan suka film romance ya. Nah, film dari apa nih? Kan ada Hollywood ya, Bollywood, Indonesia, Asia gitu. Saya paling suka barat sih. Barat. Barat dibandingkan Korea atau apa, saya lebih suka barat. Film romance apa sih yang menurut Mbak ini benar-benar ini pokoknya berkesan banget ini gitu? Mungkin sekarang yang paling berkesan bukan yang romance ya, lebih kayak tentang remaja ya, nggak apa-apa ya. Itu saya lagi suka banget sama Clueless. Oh, itu gimana itu Mbak? Itu ceritanya tentang perempuan yang kayak masih senior high school. Dia itu
jadi mak comblang gitu di sekolahnya. Nah tapi dia tuh kan jadi mak comblang, tapi her life itu kayak dia tuh nggak bisa mencapai apa yang dia mau gitu loh, karena dia menciptakan semua orang itu kayak dia tuh pengen orang tuh perfect, kayak dengan pasangannya dia menjadi mak comblang gitu kan. Tapi kisah cinta dia itu kayak nggak ini nggak bagus lah gitu kisah cinta dia kan, tapi kisah cinta orang bagus. Nah akhirnya tuh dia sadar kalau dia tuh menciptakan monster, temannya itu menginginkan cowok yang dia mau. Ya jadi kayak itu jadi pelajaran sih menurut saya. Benar-benar. Oke. Film apa sih yang pertama kali Mbak tonton nih kalau Mbak ingat? Terus kira-kira gimana, sesuka apa Mbak sama film itu? Kalau film yang ditonton pertama kali jujur ya saya nggak inget sama sekali karena udah terlalu lama ya. Tapi kalau film yang paling berkesan kali ya. Kalau film yang paling berkesan menurut saya itu apa ya? Karena semuanya itu punya kesan masing-masing gitu loh Mbak. Jadi saya bingung lah yang paling berkesan itu yang mana. Oke. Jadi semua kayaknya seru aja. Iya ada gitu kesan buat masing-masing ya. ditonton. Mbak ini menonton film dari kecil ya? Iya dari kecil. Boleh nggak sih Mbak ceritakan sekilas gitu, gimana pengalaman Mbak waktu menonton film dari kecil sampai sekarang, dan bagaimana pengalaman menonton film Mbak itu berubah seiring waktu, gimana hal itu mempengaruhi diri Mbak? Mungkin kalau pengalaman dari kecil ya, film dari kecil itu kan dimulai dari film kartun ya. Iya, benar. Terus berubah genrenya, makin lama makin berubah makin berubah. Terus kalau untuk pengalaman diri kayak mungkin lebih ke taste ya Kak. Jadi kalau misalnya kita nonton film itu dari kecil kita tuh jadi tahu gitu loh taste kita gimana. Jadi misalnya nonton film mungkin saya dulu suka film Phineas and Ferb. Nah jadi saya jadi tahu tuh kayak taste film saya itu saya suka yang renovasi gitu loh, jadi pengalaman. Jadi saya waktu gara-gara nonton itu jadi pengen jadi arsitek gitu. Jadi itu kayak membentuk pengalaman diri yang kayak gitu sih sebenarnya. Oke Mbak, apa ada nih karakter dari sebuah film yang sangat menginspirasi Mbak atau Mbak jadikan role model? Kalau yang sekarang ini ya, karakter dari film Clueless. Iya itu si Cher itu jadi role model saya karena dia itu benar-benar anak yang cheerful. Terus karena saya suka mode juga ya, jadi saya senang mode. Gara-gara itu jadi kayak saya lagi seneng banget gitu, jadi inspiration saya sekarang. Bagaimana Mbak mengidentifikasi karakter Mbak dengan role model Mbak, siapa tadi namanya? Cheer itu. Mengidentifikasi dalam konteks apa ya? Apa ada persamaan atau emang kayak aduh aku pengen deh jadi kayak dia jadinya, kan role model ya. Kalau persamaan kayaknya belum ya. Belum. Tapi kalau misalnya jadi pengen jadi kayak dia sih ada banget. Bayangin nih ya Mbak, Mbak mau nulis autobiografi tentang diri Mbak. Bagaimana Mbak akan menggambarkan peran Mbak dalam film itu untuk membantu cerita hidup Mbak? Mungkin yang saya pengen ya Mbak ya, gak ada sedikit perubahan ya dari cerita itu ya. Kayak karena itu kan American Story ya, jadi kayak Benar. American Story itu saya kayak kurang struck sama lingkup American. Nah walaupun saya suka American movie, tapi saya nggak begitu suka sama ininya, environmentnya. Jadi saya tuh lebih kayak kalau misalnya saya dalam peran itu ya, ada beberapa yang saya ubah ya, pastinya ya saya berada di Indonesia. Iya sih, ya lebih kayak gitu sih Mbak. Oke, jika Mbak boleh nggak pilih 3 film yang paling mewakili perjalanan hidup Mbak, dan film apa aja itu? Kalau mewakili perjalanan hidup maksudnya itu kayak mengiringi ya atau gimana Mbak? Boleh mengiringi. Mungkin film apa ya, Dear Nathan, karena itu kisah cinta waktu saya kisah
Kisah cinta yang saya tonton yang paling seru sih menurut saya. Terus Hafalan Sholat Delisa juga, film Indonesia juga, sama Home Alone, Baby Day Out, itu kayak banyak banget cerita yang saya suka nonton pas lagi Natal. Oke Mbak, bagaimana film yang Mbak tonton membentuk cara Mbak memandang dunia, orang lain, dan bahkan kehidupan Mbak sendiri? Bisa berikan contoh nggak sama saya? Mungkin dari film yang terbaru saya tonton ya, itu lebih kayak nggak terlalu berekspektasi tinggi dengan orang lain. Kayak kita tuh selalu berekspektasi tinggi dengan orang lain, tapi kita tuh nggak memandang realitanya gitu loh. Terus kita tuh selalu melihat orang lain, tetapi diri kita sendiri aja belum selesai. Tapi kita udah ngurusin orang lain. Mungkin lebih kayak ke diri sendiri aja ya, nggak merubah diri sendiri untuk orang lain gitu loh. Bagaimana sih film-film yang udah Mbak tonton ini mempengaruhi pendapat Mbak tentang isu-isu politik atau lingkungan gitu? Ada film baru yang saya nonton itu namanya First Brother, itu American movie juga. Nah jadi itu tuh ada isu politiknya gitu loh. Jadi kalau untuk isu politik saya baru dari film itu ya, Nah saya itu berpendapat bahwa anak dari seorang presiden itu punya pengaruh besar nih terhadap kinerja papanya. Bukan kinerja sih, lebih ke reputasi. Nah jadi menurut saya apapun yang dilakukan oleh seorang anak, even dia berharap mungkin dia nggak menjadi seperti itu, tetapi pada kenyataan dia anak seorang presiden, itu nggak bisa mengubah fakta kalau dia itu apa yang dia lakukan itu bakal berpengaruh ke reputasi papanya gitu. Jadi ya, kalau untuk politik ya menurut saya di bagian itu ya. Oke. Apakah ada nilai-nilai atau keyakinan yang Mbak pegang saat ini yang dipengaruhi oleh film? Kira-kira bagaimana film tersebut membentuk nilai-nilai tersebut? Mungkin kalau nilai-nilainya yang tadi sih Mbak, lebih ke ini, menghargai diri sendiri ya, menghargai diri sendiri, terus self care juga. Nah yang kayak gitu sih menurut saya, supaya menanamkan nilai-nilai dalam diri yang lebih dalam gitu loh, enggak jahat sama diri sendiri gitu loh. Itu termasuk nilai-nilai kehidupan banget ya Mbak, yang harus kita pegang saat ini. Karena film itu jadi kayak saya tuh jadi kayak bukan gitu sih, kayak lebih memberikan gambaran ya kepada saya gimana harus menghargai diri sendiri dulu gitu. Apalagi kebetulan kita sama-sama psikologi Mbak, jadi kayak penting banget iya, ya. Benar. Mental health ya. Iya, mental health. Oke. Jika Mbak boleh bandingin nih film-film dari dulu, dari berbagai era dan budaya, Mbak bisa nggak temuin apa sih perbedaan dan kesamaannya dalam hal pesan film atau dampaknya? Mungkin dalam hal pesan kali ya. Karena di beberapa film itu ada beberapa yang di remake ya Mbak. Misalnya dari film lama di remake lagi jadi film baru, contohnya kayak Romeo and Juliet gitu kan, itu kan beberapa film itu emang di remake kan. Mungkin lebih ke pesan sih, pesan sama kesannya hampir sama sih mereka. Bagaimana Mbaknya melihat peran film itu atau peran sinema itu dalam membentuk generasi mendatang? Generasi kita ini maaf ya Mbak, kalau boleh tahu Mbak kelahiran tahun berapa? 2004. Kita ini Gen Z ya berarti ya. Nah, Gen Z. Bagaimana sih film ini mempengaruhi untuk membentuk generasi yang akan mendatang kayak Gen Alpha contohnya? Kalau sejauh ini sih menurut saya yang paling berpengaruh ya dari film-film itu atau dari kemajuan teknologi itu lebih ke gaya bahasa sih Mbak, sama mungkin ini ya, teknologi ya yang paling berpengaruh ya. Apalagi karena film kita kadang jadi kayak kebawa-bawa bahasa mereka gitu. Apalagi gen kita sekarang ini kayak lebih banyak banget slangnya gitu, apalagi gen alpha ya banyak banget slangnya. Jadi kayak saya mungkin menurut saya di bagian gitu situ sih. Ada nggak satu slang yang Mbak ingat dari mereka? Sigma. Sigma gini ya. Itu oh iya, ini Sigma ya. Oh iya. Ada kan trennya itu ya? Ada. Apa sih makna menonton film bagi Mbak?
Menurut saya nonton film itu kayak ibaratnya healing buat diri sendiri ya, menyenangkan diri sendiri sih menurut saya, karena dengan nonton film itu saya bisa lebih enjoy menikmati kehidupan, kayak melupakan sejenak lah hal-hal yang harus dilupakan gitu loh, jadi lebih enjoy di hidup saya gitu loh. Jadi bisa dibilang kegiatan menonton film ini termasuk healing juga ya bagi Mbak. Iya benar banget. Kira-kira Mbak nonton filmnya itu di mana aja sih? Apa ada aplikasi berbayar apa di bioskop? Ada di bioskop juga, di aplikasi berbayar kayak Netflix, Disney gitu, di YouTube juga ada. Duh, kita ini udah di 2 pertanyaan terakhir ini ya Mbak ya. Oke. Bagaimana sih film-film yang udah Mbak tonton itu mempengaruhi Mbak dalam berinteraksi dengan teman, dengan keluarga, dan maaf Mbak, kalau boleh tahu Mbaknya lagi ada di fase hubungan. Iya Iya. benar. Gimana sih cara film itu membangun mempengaruhi hubungan Mbak gitu, hubungan pacaran Mbak atau hubungan interaksi dengan teman maupun keluarga? Kalau di film ya, saya lebih kayak misalnya ada suatu peran gitu ya menurut saya bagus banget. Nah, saya mulai tuh kayak oh ini tuh kalau misalnya kita ngikutin dia kayak gini, ambil yang bagusnya gitu loh. Terus lebih ke tata bahasa saya juga dirinya lebih mungkin jadi kayak nyamper gitu loh ngomongnya, karena teradaptasi dari film itu juga. Jadi film itu kan, setiap film pasti ada kesannya ya. Benar. Nah, dari kesan itu kadang saya membangun diri saya gitu loh. Ada nggak sih Mbak kayak satu kalimat aja gitu yang paling Mbak ingat sampai sekarang dan kayak Mbak kayak yakinin bahwa kalimat itu benar adanya? Mungkin dari cerita romance kali ya. Boleh. Apa ya kalimatnya, bukan yang saya yakini ya, tapi yang agak lumayan saya sukai itu ketika di film The Fabulous of Udin. Nah, itu kalimatnya gini, dia bilang, jika cinta itu agama, maka saya akan memelukmu seperti saya memeluk agama. Tak akan saya lepas hingga saya ada dan tiada. Itu sih menurut saya masih saya ingat sampai sekarang. Kalimatnya agak itu ya Mbak. Benar. Oke. Jika Mbak bisa memberikan pesan nggak kepada pembuat film, bagaimana sih film itu seharusnya dibuat untuk disajikan ke penonton gitu? Gimana terus harusnya film-film yang dibuat sama yang produksi film ini apakah harus ada pesan di dalamnya apa gimana? Kalau menurut saya sih ya, karena saya bukan orang yang basic banget untuk ngomentarin yang kayak gitu ya Mbak, saya lebih ke menerima film sesuai dengan ciri khasnya masing-masing. Jadi saya nggak memiliki pesan untuk mereka atau rekomend untuk mereka, karena benar-benar saya menikmati film itu aja sesuai ciri khas dari rumah productionnya, production house-nya, atau dari produsernya. Jadi kayak dari skripnya, jadi kayak saya bukan yang tipe ini Oke. saya gitu sih Mbak. Kalau seandainya nih ada seseorang datang nih nawarin Mbak untuk main film, mau banget nggak sih? Enggak. Enggak. Itu saya malu banget. Kenapa? Ya, karena itu bukan ini saya, bukan basic saya kayak gitu. Saya cuma penikmat doang. Kalau kehidupan Mbak ini dijadikan film, kira-kira Mbak mau kasih judul apa? I don't know, tapi kayaknya saya nggak mau kehidupan saya dijadiin film. Karena saya lebih suka private life daripada dijadikan. Oke Mbak, percakapan kita tadi sangat bermanfaat banget ya Mbak. Jadi buat saya lebih memahami lagi sih gimana sih eksplorasi sinema kita saat ini dalam membangun kehidupan pribadi dan perspektif kita terhadap kehidupan gitu. Makasih banget loh ya Mbak, mau bersedia buat saya wawancarai. Makasih buat waktunya. Saya sangat menghargai dan menyukai pengalaman yang Mbak ceritain barusan, dan hasil wawancara kita tadi ini saya simpan sendiri buat keperluan wawancara. Minta maaf ya Mbak kalau ada salah kata yang mungkin kayak
nggak sengaja gitu. Mm-mm. Dan minta tolong nanti ya Mbak kalau nanti kita mungkin ada sesi wawancara lanjutan, semoga Mbak bersedia lagi. Iya. Sekali lagi terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama.